Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka ambruk pada pembukaan perdagangan Rabu pagi. Penurunannya sebesar 6,8% ke level 8.369,48. Pelemahan berlanjut hingga di awal pembukaan sesi 2, di mana IHSG melanjutkan penurunannya hingga menembus 8% di level 8.261,79 atau terkoreksi 718 poin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan ini dipengaruhi oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menilai masih adanya persoalan serius pada penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes. Ia juga menyebut IHSG akan kembali rebound dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh 5,2% dan diharapkan menyentuh 6% di tahun ini. Ya, sih kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Dan persyaratan mereka yaitu supaya bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK, dia bilang semuanya akan diberikan sebelumnya, jadi ini akan hanya shock saat ini. Hal senada pun juga diungkapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani yang menyebut penyebab dari ambruknya IHSG dipicu oleh MSCI yang menjadi acuan dari para investor dunia saat berinvestasi. Kan triggernya dari MSCI yang mengeluarkan report ya. Ya memang kita diharapkan untuk bursa kita lebih transparan lagi, dan ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini karena soalnya ini sudah berapa bulan ya kalau saya lihat. Jadi ini harus kita tindak lanjuti segera karena ini hanyalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sebenarnya sangat-sangat baik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengimbau para investor untuk tidak panik dengan ambruknya IHSG pada hari Rabu. Ia juga menyebut akan melakukan evaluasi terkait dampak ambruknya IHSG. Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Jadi belum transparan Pak ya? Apa? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi itu kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Mungkin ada nampaknya terjadi kepanikan sampai. Ya nggak perlu panik, kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik ada yang turun. Koreksi tajam yang dialami IHSG pada hari Rabu juga mendorong BEI melakukan pembukaan sementara sistem perdagangan pada pukul pagi waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Tekanan terjadi secara merata dengan 768 saham melemah dan hanya 28 saham menguat. Tim Liputan CNN Indonesia.